Halo Movieholik, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Yang baru dapat rezeki, semoga tambah banyak rezekinya. Yang sakit disembuhkan dan yang lagi gabut dapat terhibur setelah nonton film ini. Oke, sebelum saya mulai, tolong subscribe, like, komen, dan share. Karena subscribe itu gratis guys. Dan saya doakan bagi kalian yang sudah baik hati subscribe channel ini, semoga dibalas kebaikannya sama Tuhan. Di awal film, Anda akan melihat Wonder Woman kecil sedang berlari di hutan. Dan tidak lama dari itu akan diadakan suatu kontes atau perlombaan. Diana kecil alias Wonder Woman diberikan nasihat, rendah hati walaupun banyak prajurit berpengalaman. Kata Diana, aku bisa melakukan itu. Di sini kita melihat perjuangan Diana dalam melewati setiap rintangan demi rintangan dan rintangan kembali. Banyak amat bos rintangannya. Lah emang rintangannya banyak. Karena kemampuan hebat yang dimiliki Diana unggul dari para rivalnya. Karena Diana tidak fokus ke depan, akhirnya dia terjatuh dan jarannya alias kuda karena kudanya semakin jauh dan rivalnya semakin mendekat, Diana mencari akal untuk mencari jalan pintas. Dan tibalah Diana menunggangi jarannya alias kuda karena jalan pintas, dia kembali di urutan terdepan. Ketika Diana sudah hampir sampai di garis finish, Diana dicengkiwing alias ditarik pundaknya oleh panitia. Dan dia berkata, "Kau curang Diana." Dan ada kata yang bijak, tidak ada pahlawan sejati yang lahir dari kebohongan. Scene berpindah pada sebuah toko perhiasan yang sedang dirampok. Karena perampok yang amatir menjatuhkan senjata, pengunjung mal yang panik lalu berteriak dan para perampok lari dengan panik. Salah satu perampok menjadikan gadis kecil sebagai sandranya. Lalu datanglah Tarzan kita. Gak perlu waktu lama, sang penjahat diringkus sama si cantik ini alias Wonder Woman kita. Diana bekerja sebagai antropolog senior di Smithsonian Institute di Washington DC. Dia bertemu Barbara yang diperankan oleh Kristen Wiig. Di sini Diana menemukan batu yang bertuliskan bahasa Latin. Tempatkan di atas benda yang dipegang untuk satu keinginan besar. Wow. Lalu kawannya yang sedang melintas, sebut saja Bang Baron, dia mengucapkan ingin minum kopi. Tak lama dari itu, Bang Baron mendapatkan kopi dari rekan kerjanya. Amazing. Lalu Diana mengucapkan permintaan dalam hatinya. Scene berpindah saat Barbara berjalan kaki. Dia diganggu Pak pria, sebut saja namanya Kipling. Saat itu datanglah Diana yang menyelamatkan Barbara. Barbara teringat batu ajaib tersebut. Dia meminta agar dia lebih seksi, kuat, spesial seperti Diana. Tak lama setelah itu, keesokan paginya, Barbara terbangun dan merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dia menjadi langsing, seksi, respon sangat baik, dan tentu saja menjadi pusat perhatian. Di kantor muncullah Tuan Lord, kepanjangannya Maxwell Lord, yang diperankan oleh Pedro Pascal. Tibalah di suatu pesta, Tuan Lord dan Barbara bertemu. Dengan rayuan buaya darat, dia merayunya untuk mengajaknya ke kantor Barbara. Tapi niat Tuan Lord adalah untuk mencuri
batu ajaib yang berada di kantor tersebut. Diana yang mencari jejak Tuan Lord, dan dia dikejutkan dengan kemunculan Mas Ganteng. Dia memanggil Diana. Lalu si ganteng itu mendekati Diana dan memberikan jam. Lalu berkata, "Aku bisa menyelamatkan hari ini, tapi kamu bisa menyelamatkan dunia." Lalu dia mengenal pria tampan tersebut adalah kekasihnya, Steve, yang di cerita sebelumnya mati dikarenakan menyelamatkan manusia dan meledak di pesawat yang penuh dengan bom. Di scene selanjutnya, Tuan Lord memegang batu ajaib dan berkata, "Aku ingin sepertimu, Dreamstone." Lalu angin dan petir terjadi. Di kantornya dia bertemu karyawan, lalu dia mewujudkan keinginan sang karyawan. Pada saat dia bertemu, dia bertanya dan memegang pundaknya, "Apakah yang kamu inginkan?" Lalu dia menjawabnya, "Aku berharap aku mendapatkan lebih banyak bantuan." Tak lama kemudian keajaiban terjadi. Karyawan baru berdatangan ke kantor untuk mendaftarkan pekerjaan sesuai dengan keinginan si Mbak cantik tersebut. Diana yang menyelidiki batu ajaib tersebut menyelinap ke kantor Tuan Lord dan menemukan titik terang bahwa ternyata Tuan Lord sudah mencarinya sejak lama. Maksud saya, mencari batu ajaib tersebut sudah sangat lama. Diana menemukan sisa dari batu ajaib tersebut dan dia terkejut. Dia melihat tulisan yang aneh. Segera dia menghubungi Barbara untuk mencari informasi di mana batu itu ditemukan. Scene berpindah di sini. Tuan Lord bertemu Tuan Minyak dan mengatakan, "Apakah permintaanmu?" Setelah Tuan Lord mengabulkan, tampak Tuan Lord diejek karena hal itu tidak mungkin dan dibilang konyol dan ditertawakan oleh Tuan Minyak dan juga pasukannya. Setelah itu Tuan Lord mengutuk Tuan Minyak itu dan berkata, dia akan mengambil pasukannya dan murka akan datang padamu. Wow, seram sekali. Setelah itu pasukan beralih ke tangan Tuan Lord. Diana dan Steve yang mencari Tuan Lord bertemu di persimpangan jalan dan putar balik. Tak lupa dia membayar ongkos taksi dan mobil taksinya dibeli. Sopirnya ditinggal di jalan. Pengejaran terjadi. Diana ditembak pengawal Lord. Scene berpindah. Diana menemukan petunjuk batu ajaib yang bertuliskan Dian Det Halefrea Uru, dewa yang sangat jahat, dewa kebohongan. Dan cara menghentikannya adalah dengan menghancurkannya. Tetapi batu tersebut ada di dalam diri Tuan Lord. Keesokan harinya, Lord yang bersama putranya, dia mengatakan, "Apa keinginanmu, anakku?" Anak Tuan Lord berkata, "Aku hanya berharap aku bisa bersamamu. Sungguh anak yang baik dan polos." Saat di kamar Diana, Steve menemukan baju perang milik leluhur Diana. Keesokan harinya, Lord bertemu Presiden. Seperti biasa, dia mengabulkan keinginan Presiden dan sebagai gantinya, Presiden harus tunduk kepada Tuan Lord. Saat keluar dari ruangan Presiden, Tuan Lord disergap oleh Diana. Di sini kerusuhan pun terjadi kembali. Muncul Barbara menyelamatkan Tuan Lord. Jawabannya adalah karena Barbara tidak ingin kekuatan dan kelebihan dirinya hilang. Karena jika Tuan Lord hancur, maka kekuatannya juga akan hilang. Tuan Lord yang
kabur menggunakan helikopter disusul Barbara. Dan saat Diana dan Steve berjalan menyusuri kota, nampaklah kota yang tidak kondusif dan kerusuhan terjadi. Di sudut bangunan, Steve berkata kepada Diana, "Diana, dengarkanlah aku. Aku memiliki kehidupan yang luar biasa, dan dunia membutuhkanmu." Diana yang cantik berkata kepada Steve, "Aku tidak akan pernah mencintai lagi." Momen sedih pun terlihat. Dengan berat hati, Diana menarik doanya dan berlari menuju Tuan Lord berada. Ketika Barbara bersama Tuan Lord, dia meminta agar menjadi predator terkuat kepada Tuan Lord. Scene selanjutnya, Tuan Lord menyiarkan dirinya di semua media TV. Dia mengabulkan apapun permintaan manusia di saat itu. Tak lama kemudian datanglah Diana dengan baju perangnya. Diana dihadang Barbara yang saat ini berubah menjadi manusia cheetah. Pertarungan pun terjadi dan dimenangkan oleh Diana. Diana kembali mendatangi Tuan Lord. Diana berbicara untuk menyadarkan Tuan Lord, dan nampaklah wajah manusia penuh dengan penyesalan. Tuan Lord teringat masa kecilnya yang menderita, dimarahi oleh orang tuanya, tidak mempunyai kawan, dan tidak percaya diri. Dunia sudah mulai peperangan. Tiap negara sudah saling menyerang dengan senjata andalan mereka masing-masing. Di sini nampaklah Tuan Lord yang tersadar. Dia ingat anaknya. Lalu Tuan Lord berkata, "Aku meninggalkan keinginanku." Semua umat manusia berkata, "Aku meninggalkan keinginanku. Aku meninggalkan keinginanku," dalam bahasa mereka masing-masing. Seketika semua berubah. Tuan Lord berlari mencari anaknya, dan momen bahagia terjadi. Tuan Lord bertemu dengan Alistar, dan dunia sudah mulai membaik. Oke, untuk kalian yang sudah nonton video ini, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu.